皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はゆりです。皆さん、お元気ですか？相変わらず私は元気です。じゃあ今日はpartikelのことを勉強しましょう。Partikel itu kalau dalam bahasa Jepang adalah kata bantu. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada banyak sekali partikel-partikel yang untuk membantu kita membuat suatu kalimat. Dan artinya dan penggunaannya juga banyak sekali. Gitu. Nah, partikel dalam bahasa Jepang selalu mendampingi sebuah kata sesuai dengan fungsi dan konteks kalimatnya. Hari ini kita hanya akan mempelajari satu partikel dalam bahasa Jepang, yaitu partikel no. Dalam bahasa Jepang, untuk yang partikel dasar ada beberapa ini. Ada partikel wa, partikel no, partikel ga, partikel ni, to, de, dan mo. Ini masing-masing semuanya memiliki arti dan fungsi. Apakah setiap kalimat butuh partikel? Ya, sebuah kalimat butuh partikel untuk membuat kalimat itu menjadi lebih dipahami. Begitu. Nah, hari ini kita akan melanjut ke partikel no, karena partikel wa kita sudah mempelajarinya di dasar pola kalimat dasar bahasa Jepang yang sebelumnya. Nah, partikel no itu artinya punya, milik, kepemilikan, kepunyaan. Punyanya. Nah, itu seperti itu. Artinya no. Nah, kalau saya akan membagi penggunaan partikel no, fungsinya sebagai apa aja. Yang pertama, menunjukkan milik dari sesuatu atau milik dari seseorang. Jadi kepemilikan itu nggak hanya untuk orang, jadi bisa juga kepemilikan ini untuk benda. Nah, perlu kalian ingat struktur pola kalimat bahasa Jepang itu kan SKOP, yaitu subjek, keterangan, objek, predikat. Sedangkan bahasa Indonesia itu kan SPOK. Jadi kalau bahasa Indonesia keterangannya selalu di belakang. Kalau bahasa Jepang predikatnya yang di belakang. Predikat itu kata kerja. Nah, untuk menggunakan partikel no ini, kita harus menggunakan pola menerangkan diterangkan atau MD. Jadi, kata yang menerangkan itu diletakkan di depan kata yang diterangkan. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Bunga merah. Bunga itu dalam bahasa Jepang adalah hana. Merah, akai. Jadi, kalau bunga merah menjadi akai hana. Kemudian, masakan Jepang. Masakan itu ryori, Jepang itu nihong. Berarti kalau masakan Jepang, berarti nihong ryori. Begitu. Nah, ini pasti umumnya kita menemukan seperti ini kan. Nah, tapi dalam bahasa Jepang, MD ini, untuk pola MD ini, biasanya akan ditambahi partikel no. Seperti apa itu jadinya? Seperti ini jadinya. Begini ya. Jadi, tadi yang akai hana, bunga merah itu sebagai kata benda, kita bagi jadi kata benda 1 dan kata benda 2. Akai itu sebagai kata benda 1, hana sebagai kata benda 2. Jadi akai no hana, seperti itu ya. Nah, contoh lain misalnya watashi no kuruma. Watashi saya, kuruma mobil. Watashi no kuruma. Mobil milik saya. Mobilnya saya. Jadi ini no ini artinya bisa macam-macam. Bisa no, bisa milik, bisanya, bisa kepunyaan gitu. Nah, selanjutnya Agus no kuruma. Mobil milik Agus. Agus no kuruma. Mobil milik Agus. Kemudian Nihon no kuruma. Mobil buatan Jepang. Ini maksudnya mobil itu kan buatan Jepang, jadi itu miliknya Jepang juga, begitu ya. Nah, contoh lain misalnya kita pakai partikel no untuk menggabungkan kata benda. Begitu ya. Jadi kita pakai sistemnya MD juga. Misalnya, watashi no hon, buku milik saya. Ini masih sesuatu yang dimiliki seseorang ya. Watashi no hon, buku milik saya. Kemudian dirasang no hon, buku milik Dira. Ada kepemilikan lain lagi misalnya toshokan no hon, buku milik perpustakaan. Watashi no fuku, pakaian milik saya. Watashi no okasan, ibu saya. Kare no kabang,
tas milik dia. Begitu. Jadi ini untuk kepemilikan. Jadi sistemnya yang MD tadi itu kita bantu dengan partikel no, artinya menjadi kepemilikan. Untuk fungsi lain, misalnya dia menjadi anggota atau bagian dari organisasi. Misalnya, Toyota no Shain, karyawan Toyota. Jadi di sini bukan karyawan milik Toyota. Sebenarnya kan karyawan punyanya Toyota, tapi kan nggak mungkin kita menyebutkan karyawan itu punyanya Toyota. Seperti itu ya kalau dalam kalimat. Jadi untuk menyebutkan dia seorang karyawan Toyota, kita pakai partikel bantu ini, partikel no. Toyota no Shain. Contoh lainnya misalnya, Indonesia Daigaku no Gakusei. Indonesia Daigaku ini Universitas Indonesia. Indonesia, Daigaku Universitas. Jadi Indonesia Daigaku Universitas Indonesia. Kemudian ada no Gakusei. Gakusei kita artikan di sini sebagai mahasiswa. Bisa juga pakai Daigakusei, tapi juga kalau mau pakai Gakusei juga bisa. Indonesia Daigaku no Gakusei. Mahasiswa UI. Indonesia Go no Sensei. Guru bahasa Indonesia. Nihongo no Sensei. Guru bahasa Jepang. Indonesia no Kokumin. Rakyat Indonesia. Indonesia no Daitorio. Indonesia no Daitorio. Penyebutan Daitorio itu Daitorio. Jadi walaupun di sini tulisannya ada OU, tetap bacanya O. Panjang. Daitorio. Indonesia no Daitorio. Presiden Indonesia. JKT48 no member. Member JKT48. Gitu ya. Jadi ini untuk sesuatu orang yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Misalnya siswa SMA 1 berarti Daijuichi no Gakusei atau Daijuichi no Seito itu ya. Selanjutnya untuk penggunaan partikel no sebagai keterangan jenis asal sifat ciri waktu tempat. Nah, seperti ini contohnya Nihongo no hon, buku bahasa Jepang. Ini dia sebagai jenis-jenisnya. Jenis buku bahasa Jepang berarti Nihongo no hon. Contoh lain misalnya Kodomo no hon, buku anak. Kodomo itu anak-anak. Kemudian Sugaku no hon, Sugaku matematika, buku matematika. Kodomo no hon, Kodomo no omocha, mainan untuk anak-anak. Italia no kutsu, Italia, negara Italia, kutsu buatan. Jadi sepatu buatan Italia no kutsu. Kemudian Nihon no kuruma. Nihon no kuruma, mobil buatan Jepang. Kalau yang contoh pertama tadi itu juga bisa ya. Tapi pokoknya intinya kita menggunakan partikel no sebagai untuk kepunyaan, kepemilikan, jenis, waktu, dan macam-macam. Kemudian untuk buatan juga ini ada Samarinda no amplang. Amplang buatan Samarinda. Kalau misalnya ada nama daerah, makanan daerah seperti ini, nama makanannya nggak perlu dijepangin. Makanannya nggak perlu di bahasa Inggrisin. Jadi tetap nama makanan itu dalam bahasa lokal ditambah dengan partikel no dan nama daerahnya. Kemudian kyo no ame. Kyo itu hari ini, ame hujan. Kyo no ame berarti hujan hari ini. Kalau hujan besok berarti kino no besok ya. Kalau besok itu ashita. Ashita no ame. Hujan besok. Kemudian Bali no kaigang. Ini untuk tempat. Bali no kaigang, pantai di Bali. Terus misalnya Bromo no yama, Gunung Bromo. Kemudian Tonari no ie, ini juga tempat juga, rumah yang ada di sebelah. Tonari no ie, atau biasanya juga disebut sebagai tetangga. Kemudian kita punya
partikel no untuk sebagai keterangan. Yang pertama, ini kita terjemahkannya harus dari belakang. Jadi untuk keterangan majemuk seperti ini, kita menggunakan beberapa kata benda. Di sini kita pakai kata bendanya ada 3. Kata benda 1, kata benda 2, ada kata benda 3. Kata benda 1 biasanya kita pakai untuk subjeknya, si pelaku. Kemudian ada kata benda 2 untuk bendanya yang menerangkan, terus kata benda ketiga untuk benda yang diterangkan. Jadi kalau kita gabung, Otosang no Nihongo no hon. Otosang no Nihongo no hon. Buku bahasa Jepang milik ayah. Nah, untuk membacanya, itu partikel no yang pertama ini itu miliknya Otosang. Otosang no, kemudian no yang kedua Nihongo, punyanya Nihongo. Jadi Otosang no Nihongo no hon. Gitu ya. Jadi bukan Otosang no Nihongo no hon. Bukan seperti itu cara bacanya, tapi Otosang no Nihongo no hon. Gitu ya. Nah, ini ada keterangan majemuk lainnya. Ada Watashi no Otosang no Nihongo no hon. Buku bahasa Jepang milik ayah saya. Ini ada sampai 4 ya. Jadi no ini bisa pakai sampai 4, sampai 5. Banyak banget itu bisa. Oke. Kemudian Watashi no onesang no akai kuruma. Mobil merah milik kakak saya. Seperti itu dan lain-lain. Oke, seperti ini. Jadi bisa sampai kata bendanya ada 3, 4, 5 dan banyak lagi itu boleh, tapi digabung dengan no. Asalkan dia memang kalimat itu berurutan, majemuk begitu. Misalnya tadi ya, mobil merah milik kakak saya. Nah, kakak saya itu punya temannya kakak saya itu punya ayah. Nah, itu seperti itu tuh bisa. Kalimat seperti itu dipakein partikel no itu semua itu bisa. Caranya gimana? Nanti kalian coba sendiri, coba membuat kalimat yang majemuk banyak seperti itu ya. Selanjutnya, saya punya Atarashi Kotoba atau kosakata baru di sini. Ada 20 kosakata baru. Yang kosakata yang ada di sebelah kiri ini adalah untuk sebagai letak atau posisi. Ada ue, shita, naka, soto, mae, ushiro, migi, hidari, aida, tonari. Kemudian yang untuk kotoba yang di sebelah kanan adalah kata-kata benda. Ini kata-kata benda yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, noto, keitai, pasokong, saifu, hako, tsukue, isu, sofa, kabang, toke. Ini ya. Nah, saya akan menggunakan kosakata ini semua untuk dipakai pakai partikel no juga, tapi menggabungkan dengan letak-letak ini. Bagaimana itu? Kita pakai dia sebagai partikel pembantu kata tunjuk dan letak benda. Yang pertama ada tsukue no shita. Tsukue meja, shita bawah. Tsukue no shita di bawah meja. Di ini sebenarnya tidak ada di dalam ini ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau bawah meja gitu saja tanpa ada keterangan di, itu berarti bukan merujuk ke letak gitu ya. Jadi saya membantu dengan ada tambahan kata di untuk dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada kabang no naka di dalam tas. Ada lagi keitai no tonari di samping HP. Jadi yang pertama di sini adalah memang benda juga ya. Ini bendanya, tapi dia sebagai letak bendanya. Di manakah si benda yang dicari itu berada? Coba kita lihat contohnya dalam kalimat, misalnya yang tsukue no shita. Kita menggunakan rumus seperti ini ya. Subjek wa letak benda no posisi des. Subjek yang di sini kita pakai benda, bukan orang. Jadi subjeknya bukan orang tapi benda. Bendanya adalah benda yang kita cari. Bendanya ada di mana? Di letak benda yang kedua, yang ini si tsukue. Tsukue menjadi letak bendanya. Bukan benda yang dicari, tapi letak di mana benda yang kita cari itu berada. Contoh, misalnya,
Noto wa tsukue no shita desu. Noto wa tsukue no shita desu. Artinya buku catatan ada di bawah meja. Kemudian hako wa tsukue no shita desu. Kotak ada di bawah meja. Nah, lagi-lagi saya mengasih kurung ada kata ada ini ya. Adanya ini hanya sebagai membantu kata ini menjadi baik gitu dalam bahasa Indonesia. Kalau padahal dalam rumusnya ini tidak ada kata di dan tidak ada kata ada. Tapi dalam bahasa Indonesia saya membantu dengan adanya kata ada dan di supaya kalimat ini baik. Tapi kalau di dalam bahasa Jepang, ada sama di-nya itu tidak ada di dalam kalimat. Coba kalian perhatikan ya, kan hako ini kotak. Wa adalah tsukue, meja. No, untuk membantunya ini partikelnya. Kemudian shita, bawah. Jadi hako, kalau dalam bahasa Inggris lebih enak ya. Hako is under the table. Gitu. Hako is under the table. Atau hako is on the table. Gitu. Itu kalau diartiin bahasa Inggris lebih enak. Lanjutnya ada contoh lain lagi, misalnya kabang wa tsukue no shita desu. Tas ada di bawah meja. Kalau ada contoh lain lagi, misalnya kabang no naka, ini masih sama seperti yang tadi, semuanya masih bisa dibuat kalimat seperti itu, tinggal subjeknya ini diganti sebagai kata benda yang dicari. Oke, subjeknya adalah kata benda yang dicari, kemudian letak bendanya adalah posisi benda itu berada. Oke, kita akan masuk ke mondai renshu, yaitu soal latihan. Kalau saya punya kalimat seperti ini, ano hito wa dare desu ka? Atau ano kata wa donata desu ka? Ini donata ya, bukan donate, nanti akan saya ganti. Ano hito wa dare desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Siapakah orang itu? Terus dijawab dengan Maya sensei desu. Watashi no Indonesia go no sensei desu. Ano hito wa dare desu ka? Maya sensei desu. Watashi no Indonesia go no sensei desu. Begitu bacanya itu watashi no Indonesia go no sensei desu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Maya sensei wa nan no sensei desu ka? Maya sensei itu guru apa? Guru yang mengajarkan apa? Nan itu artinya apa? Nan no sensei berarti guru apa? Gitu ya. Maya sensei wa nan no sensei desu ka? Dijawab dengan Maya sensei wa Indonesia go no sensei desu. Begitu. Bu Maya adalah guru bahasa Indonesia. Ini penggunaan no yang tadi, yang awal-awal tadi, sebelum adanya letak posisi ya. Penggunaan no untuk kalimat majemuk dan kepemilikan instansi, keanggotaan instansi. Nah, contoh lainnya misalnya yang tadi, anata no kabang wa doko desu ka? Di mana tas kamu? Watashi no kabang wa isu no ue desu. Watashi no kabang wa isu no ue desu. Artinya tasku ada di atas kursi. Doko di sini artinya di mana. Kemudian watashi no keitai wa doko desu ka? Dia nanya, HP aku ada di mana ya? Terus dijawab temannya, anata no keitai wa tsukue no ue desu. HP-mu ada di atas meja. Kemudian dia nanya lagi sama ibunya, Oka-san, pasokon wa doko desu ka? Oka-san, pasokon wa doko desu ka? Terus dijawab, pasokon wa sofa no ue desu. Pasokon wa sofa no ue desu. Gitu, dijawab ibunya, laptop ada di atas sofa. Nah, ini adalah contoh salah lima dari soal-soal latihan untuk penggunaan partikel no. Jadi mungkin aja nanti misalnya di sini saya hapus no-nya di sini, kalian harus mengisi watashi titik-titik keitai wa doko desu ka, berarti di sini partikelnya no. Gitu. Oke? Ja. Hari ini sampai situ dulu. Nanti besok-besok akan ada pertambahan untuk
partikel no dan posisi benda yang lebih detail lagi. Ini hanya sebagai pendahuluan untuk partikel no dan posisi benda. Oke? じゃあ皆さん今日はここまで。また会いましょう。